Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rusdianti, Stambuk 60 711 80 30, kelas B, jurusan Ilmu Peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan ayam pedaging. Ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen ternak unggas. Usaha bidang perunggasan merupakan salah satu industri yang sedang berbenah dalam menghadapi transisi atau perubahan tren yang mengarah pada era modern. Salah satu kunci utama peningkatan daya saing pada era tersebut adalah efisiensi. Nah, karena saya membahas tentang pedaging, ayam pedaging merupakan hasil teknologi, yaitu persilangan antara ayam kornis dengan Plymouth Rock, yang mana memiliki karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan rendah, dipanen cepat karena pertumbuhan yang cepat, dan sebagai penghasil daging dengan serat lunak. Perkembangan budidaya perunggasan termasuk ayam pedaging bukan tanpa kendala. Kendala-kendalanya yaitu kondisi ayam pedaging sekarang memiliki pertumbuhan bulu lebih sedikit. Kemudian ayam pedaging mudah stres. Kemudian peka terhadap lingkungan. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan penggunaan antibiotik growth promoter atau antibiotik pemacu pertumbuhan dalam pakan yang menyebabkan penurunan performa, penurunan saluran cerna, dan peningkatan biaya produksi, sehingga peternak harus fokus pada berbagai tindakan perbaikan dalam manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan optimal kunci keberhasilan. Yang pertama yaitu manajemen brooding. Keberhasilan masa awal mempunyai andil 50%, bahkan 90% terhadap pemeliharaan ayam. Karena serangkaian proses yang terjadi di dalam tubuh ayam selama masa brooding begitu penting, maka perhatian dan penanganan secara intensif selayaknya diterapkan pada masa ini. Hal yang perlu dilakukan pada saat persiapan kandang adalah pencucian kandang dengan menggunakan deterjen. Liter bekas harus sudah dikeluarkan dari kandang sebelum pembersihan dan desinfeksi dilakukan. Kemudian pencucian peralatan seperti tempat makan dan air minum. Kemudian menguras bak penampungan. Kemudian masa istirahat kandang minimal 2 minggu setelah kandang bersih, bukan saat ayam panen. Yang kemudian tahapan selanjutnya setelah persiapan kandang dan istirahat kandang selesai yaitu pembuatan area brooder yang diawali penyebaran liter atau skam. Ketebalan liter sekitar 7,5 sampai 10 cm. Dan kemudian nutrisi. Pemberian pakan dan air minum secara langsung saat kick-in akan mempercepat penyerapan kuning telur dan memicu proses perkembangan saluran pencernaan. Selama masa pemeliharaan, tempat ransum atau pakan dan minum harus disediakan sesuai dengan jumlah ayam dan distribusinya pun harus merata. Pengecekan dapat dilakukan 2-3 jam setelah pemberian pakan pertama. Selanjutnya, cukupan udara. Ketersediaan udara bersih sangat penting karena salah satu komponen udara adalah gas oksigen yang berperan besar dalam proses metabolisme ayam. Untuk menciptakan udara bersih dapat dilakukan dengan cara pengaturan buka tutup tirai kandang dan mengatur kepadatan kandang. Kemudian manajemen kesehatan. Untuk menjaga agar ayam tetap sehat dapat dilakukan dengan program vaksinasi, program suplementasi herbal dan medikasi, dan biosecurity secara ketat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pemeliharaan. Dalam suatu pemeliharaan perlu dilakukan pencatatan atau recording yang berfungsi sebagai detektif dalam mengevaluasi keberhasilan suatu usaha peternakan dan mengetahui penyimpangan dalam manajemen yang dilakukan. Kemudian monitoring juga penting dilakukan untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit masuk dan menginfeksi ke dalam suatu peternakan.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.